perkenalkan, nama kakak Nazu Aulia. Kakak mahasiswa dari IAIN Loksmawe dengan jurusan PGMI unit 1 dengan NIM 2023260022. Di sini kakak akan menjelaskan buku pop-up tentang PPKN kelas 3 semester 1. Nah, di sini ada rekan kakak namanya Fira Anissa Barus. Dia akan membantu kakak dalam menjelaskan buku pop-up ini. Langsung saja, ini adalah hasil dari buku pop-up kakak dengan judul Pancasila dalam Kehidupanku, Pendidikan Pancasila kelas 5 semester 1. Langsung saja. Nah, apakah adik-adik semua mengenal lambang ini? Jadi ini adalah lambang-lambang pada Pancasila. Seperti sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan pada bintang. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan pada rantai. Sila ketiga, persatuan Indonesia, dilambangkan pada pohon beringin. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dilambangkan oleh kepala banteng. Di sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan pada padi dan kapas. Nah, lahirnya Pancasila diperingati setiap 1 Juni. Nah, pada tanggal 1 Juni 1945, itu adalah Insinyur Soekarno menyampaikan pidato gagasan dasar negara Pancasila dalam sidang BPUPKI. Dan di tanggal 29 sampai 31 Mei 1945, itu adalah Muhammad Nyamin dan Suepomo mengusulkan rumusan 5 poin dasar negara dalam sidang BPUPKI. Pada tanggal 22 Juni 1945, itu adalah rumusan Pancasila ditetapkan dalam Piagam Jakarta. Dan di tanggal 18 Agustus 1945, itu adalah perumusan dimasukkan ke Undang-Undang 1945 dan disahkan sebagai dasar negara dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Nah, adapun makna dari lambang-lambang tersebut yaitu pada sila pertama dilambangkan pada bintang yang artinya mempercayai dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Di sila kedua dilambangkan pada rantai yang artinya itu adalah setiap warga negara memiliki derajat yang sama. Pada sila ketiga dilambangkan pohon beringin yang artinya menetapkan kesatuan, persatuan, dan kepentingan negara dari kepentingan kelompok dan individu. Pada sila keempat dilambangkan kepada kepala banteng yang artinya tidak memaksakan kehendak kepada orang lain dan mengutamakan kepentingan negara dan orang lain. Dan yang terakhir sila kelima dilambangkan pada padi dan kapas yang artinya mengembangkan perbuatan luhur dengan cara kekeluargaan dan serta gotong royong. Nah, sebelum itu Insinyur Soekarno pernah berkata, yaitu aku tidak mengatakan bahwa aku menciptakan Pancasila. Apa yang kukerjakan hanyalah menggali jauh ke dalam bumi kami, tradisi-tradisi kami sendiri, dan aku menemukan 5 butir mutiara yang indah itu. Selanjutnya di sini adalah nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Jadi nilai-nilai yang terkandung pada Pancasila itu yang pertama adalah nilai ketuhanan, yang kedua nilai kemanusiaan, yang ketiga nilai persatuan, yang keempat ada nilai kerakyatan, dan yang terakhir ada nilai keadilan. Nah, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan hanya lagi sebagai suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara. Walaupun kita orang kaya ataupun orang miskin, kita wajib untuk memberikan sedikit rezeki kita kepada orang lain tanpa memandang status kita. Selanjutnya di sila persatuan Indonesia. Kita bisa lihat di sini ada gambar orang yang sedang bergotong royong. Makna dan nilai yang terkandung dalam sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia dengan menerapkan sila cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan, kesehatan bangsa, dan berbineka tunggal ika.
Selanjutnya di sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, bisa kita lihat orang sedang bermusyawarah, yaitu artinya setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sesama tersebut hendaknya digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Selain itu, negara Indonesia harus selalu mengutamakan warga untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan. Jadi kita tidak boleh mengambil keputusan sendiri. Kita harus ada keputusan bersama dengan cara bermusyawarah. Selanjutnya dan yang terakhir itu sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita bisa lihat di sini ada gambar pertemanan yang berbeda-beda orangnya. Kita harus menghindarkan diri dari sifat pemborosan, selalu bergaya hidup mewah, dan perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Jadi kita sebenarnya maksud dari sila kelima itu, kita tidak boleh membeda-bedakan mana orang yang harus kita beri ataupun enggak, karena sila kelima itu sendiri berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, selanjutnya di sini adalah penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada sila pertama, contohnya itu adalah beribadah di rumah ibadah sesuai agama dan keyakinan yang dianut. Seperti yang saya bilang tadi, kita tidak boleh memaksakan orang lain buat ikut ke agama kita gitu. Yang kedua itu adalah menjenguk tetangga yang sakit meskipun berbeda agama. Yang ketiga itu adalah memberikan kesempatan umat beragama untuk menjalankan ibadahnya. Terus di sila kedua itu adalah contoh penerapannya itu, yang pertama adalah menghargai semua orang yang kita temui tanpa memandang perbedaan yang kita miliki. Yang kedua itu adalah menghormati orang yang lebih tua dengan berperilaku sopan dan santun. Yang ketiga itu adalah menolong orang lain yang sedang kesusahan, seperti memberikan sumbangan untuk korban bencana. Pada sila ketiga yaitu yang pertama, bergaul dengan semua orang secara rukun tanpa memandang perbedaan yang ada. Jadi walaupun contohnya kita orang Batak nih, teman saya ini orang Jawa, kita harus tetap bergaul, berteman seperti biasa tanpa memandang latar belakangnya. Sila keempat itu adalah membiasakan diri untuk bermusyawarah dalam upaya menyelesaikan suatu masalah. Nah, seperti saya bilang tadi, jadi setiap kita ada masalah itu jangan ambil keputusan sendiri. Kita harus mencari kebenaran dulu, maksudnya mengambil keputusan yang bersama. Yang terakhir sila kelima itu adalah suka bekerja keras. Yang kedua, membiasakan diri hidup hemat dan tidak bermewah-mewahan. Maksudnya kita hidup itu jangan terlalu berlebihan dan lakukanlah secukupnya bagi kita. Nah, adik-adik di sini ada pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh teman kakak. Nah, soal pertama itu adalah gotong royong. Jadi, gotong royong itu sesuai dengan sila keberapa? Iya, jadi gotong royong itu masuk ke dalam sila ketiga ya adik-adik. Yang kedua itu adalah rajin beribadah. Ya, jadi rajin beribadah itu masuk kepada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang ketiga, melaksanakan hasil keputusan musyawarah secara bertanggung jawab, itu masuk ke sila keempat. Selanjutnya, tidak membeda-bedakan antara yang kaya dan yang miskin. Iya, benar. Dan yang terakhir ini, memberikan kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika berada di angkutan umum. Itu adik-adik jawab di rumah ya. Nah, selanjutnya ada lagi, yang pertama adalah malu menggunakan produk dalam negeri. Itu masuk pada sila sila ketiga. Yang kedua itu adalah memaksakan agama kepada orang lain. Iya, benar. Yang ketiga adalah memaksakan pendapat kepada orang lain. Iya, benar.
Jadi soal nomor 4 dan 5 itu adik-adik bisa menjawab ya. Nah, jadi terakhir kesimpulan dari kakak yaitu Pancasila, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan itu merupakan dasar kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Sebagai warga negara Indonesia, sudah seharusnya nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Pancasila merupakan dasar negara sekaligus pedoman hidup warga negara Indonesia. Penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dimulai dari lingkungan terdekat. Kakak dan teman kakak pamit undur diri. Sampai jumpa di penjelasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.